Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini deterjen laundry ini hari kedua saya ada di Kota Malang, dan hari ini nanti kita akan lihat jadwal kita. Hari ini itu kita akan ngasih training untuk pegawai baru. Nah, pasti seru ya hari ini, nanti dilewatkan untuk memberikan satu ilmu, yaitu laundry untuk basic laundry ya. Basic laundry ini khusus untuk outlet yang baru. Tapi ngomong-ngomong, saya tuh tertarik dengan beberapa orang yang japri ke saya, yang DM ke saya gitu ya, ngomong minta tanya tentang yang namanya usaha laundry gitu ya. Nah, usaha laundry dia bilang bahwa ada beberapa orang, ini bukan cuma satu orang ya, tapi ada beberapa orang. Kak, saya itu mau yang namanya buka usaha laundry gitu, tapi kalau misalkan lihat rumah saya itu ada masuk di gang gitu ya. Terus kalau misalkan nanti nggak rame gimana kak gitu. Ada lagi yang tanya lagi, kak omsetnya sebulan itu berapa ya kak? Bisa balik modalnya kapan kak gitu. Ada yang tanya gitu. Ada lagi yang tanya, kak kalau misalkan nggak rame gimana kak gitu. Jadi anyway, saya kadang agak-agak geli ketika ada pertanyaan yang seperti ini ya. Orang kepinginnya untung dengan cara yang sangat cepat gitu ya. Terus kalau misalkan saya mau buka usaha laundry, deterjen laundry, pasti untung ya kak gitu. Pertanyaan itu gitu ya. Terus kapan balik modalnya? Halo, tidak semudah itu Marimar. Artinya gini loh teman-teman semuanya, meskipun kita sudah set up deterjen laundry didirikan itu karena pengalaman saya yang sudah memulainya lebih dulu. Apakah saya pernah mengalami yang namanya jatuh bangun? Jawabannya iya banget gitu. Pernah nggak kak mengalami? Coba tanya apa yang dilakukan deterjen laundry hingga saat ini bisa bertahan gitu, atau misalkan hari ini jadi lebih bagus lagi. Itu karena saya pernah melakukan kesalahan demi kesalahan. Apakah outlet itu langsung mendadak rame? Enggak jawabannya. Apakah 1 tahun itu langsung semua customernya datang bertubi-tubi? Apakah semua orang jadi langsung tahu deterjen laundry? Enggak. Halo Marimar. Sesungguhnya itu butuh proses ya. Kita nggak bisa membuat usaha kita rame seketika itu juga. Hari itu juga rame, bulan itu juga rame, kita nggak mengalami kerugian sama sekali. Enggak seperti itu gitu ya. Itu sama artinya kayak kita meminta bayi lahir dalam waktu 1 bulan, meskipun kita meminta dari 9 orang ibu hamil, itu kan nggak mungkin ya. Jadi yang mengubah itu semuanya adalah mindset kita gitu. Mindset kita yang membuat ini bisnis itu berjalan dengan baik, ini bisnis itu akan balik modal atau enggak, bisnis ini rame atau enggak, itu bukan karena pakai nama deterjen laundry udah otomatis langsung rame gitu, enggak. Deterjen laundry membantu kita untuk bisa running lebih cepat gitu ya. Misalkan saya harus kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan itu saya lakukan selama 1 tahun misalkan ya. Tapi dengan join di deterjen laundry, kesalahan itu diminimalisir gitu. Apa kesalahan-kesalahannya? Yaitu kita bisa belajar dalam waktu 1-3 bulan. Tapi yang menentukan rame dan tidaknya itu kembali lagi ke mindset kita, ke ownernya sendiri. Apakah ownernya ini punya positive thinking ataukah tidak? Pola pikir itulah, misalkan gini ya, saya buka deterjen laundry gitu ya. Terus habis itu kok nggak rame? Jawabannya bukan kok nggak rame terus nyalain deterjen laundry misalkan, atau nyalain siapapun itu, bukan. Tapi kita berpikir gimana caranya ini biar bisa rame. Oh gitu. Itu pola pikirnya entrepreneur ya. Itu pola pikirnya orang yang siap untuk usaha. Jadi bukan cuma berpikir untungnya saja, cuan doang, tapi nggak mau berusaha, no, bukan seperti itu gitu ya. Yang pasti apa yang harus kita lakukan? Kalau ada hambatan, kalau ada tantangan, ya diselesaikan gitu loh, bukan mengeluh, bukan terus menyalahkan kondisi, bukan gitu. Tapi kalau misalkan nih contohnya, saya juga pernah mengalami outlet saya sepi gitu ya.
waktu itu saya punya beberapa mesin gitu ya. Mesin kurang lebih waktu itu ada satu mesin kalau saya hitung itu kan 80 kilo ya. 80 kilo satu hari ketika saya buka dari jam 7 sampai jam 9 malam, berarti kan maksimal ada 14 orderan yang masuk. Anggap aja seperti itu ya, 14 orderan yang masuk. Nah, tapi satu outlet ini itu masih kurang lebih ya sekitar 6 orderan, atau kalau enggak ada masuk cuma 2 gitu ya. Itu di awal-awal saya buka gitu ya, buka laundry. Yang terjadi gimana caranya? Ya saya berpikir gitu, oke, saya punya yang namanya mesin itu kurang lebih ada 2 sampai 3 gitu kan. Satu aja nggak penuh, berarti saya harus gimana caranya mesin saya bekerja. Nah, itu loh teman-teman. Mindsetnya entrepreneur adalah mencari tahu gimana caranya ketika ini sepi saya harus membuatnya jadi rame, bukan mengeluhkan aduh ini kok sepi sih, jalannya nggak bener, ini pasti dibikin-bikin orang, ini terus pasti saya diguna-guna. Kalau mindset seperti itu terus habis itu outlet kita tutup, ya wajar. Kenapa? Karena memang kita nggak siap mental gitu loh. Sedangkan entrepreneur itu saya kalau ditanyain Mbak Beta kapan balik modalnya, kalau sepi gimana, kalau misalkan nggak untung gimana, saya bilang sama yang mau join di deterjen laundry, Beta nggak usah join di deterjen laundry karena saya nggak bisa menjamin apakah bisnis ini akan selalu untung. Enggak. Yang saya jamin adalah ketika join di deterjen laundry, saya berada di sampingnya, saya menjadi temannya untuk menjalani bisnis ini, baik saat lagi down, baik saat itu lagi rame, baik itu nantinya pengen mengembangkan usaha laundry, saya ada di sini nemenin mitra saya gitu, dengan attitude yang baik pastinya ya. Kalau attitude-nya nggak baik, saya malas nggak nemeninnya. Tapi kalau attitude-nya baik, terus kemudian mindset bisnisnya itu selalu berpikir positive thinking, saya rasa nggak ada bisnis yang rugi, itu nggak ada. Kalau si ownernya selalu berpikir positive thinking. Tapi even ya, coba bayangkan ya, ada banyak banget customer yang datang tapi ownernya tidak memiliki positive thinking, tidak bagus attitude-nya, maka yang terjadi tetap aja keluhan, ya nggak? Tetap aja keluhan yang keluar. Nah, ini yang membuat usaha kita jauh dari keberkahan. Padahal kalau misalkan kita datengin ada customer 1 kita bersyukur, ada customer 2 kita syukuri lagi. Kok sepi, berarti ikhtiarnya yang kurang. Oh, berarti saya harus nyebarin brosur, oh saya harus membagikan promo misalkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Setiap kali ada hambatan atau tantangan, kita lakukan untuk memecahkan, usaha untuk memecahkan. Nah, saya kadang gemes ya, hari ini saya mendadak live karena ada banyak banget yang masuk ke Japri saya gitu ya, tanya apakah selalu untung kalau misalkan join di deterjen laundry. Enggak. Jawabannya adalah itu tadi, kembali ke kita sendiri gitu. Hari ini teman-teman yang join kok bisa masuk ke channel saya? Boleh ini nggak, sapa-sapa nggak, siapa aja yang ada di sana, punya laundry atau enggak, berpengalaman di laundry atau enggak, boleh share dong gitu. Apakah laundrynya langsung rame gitu? Karena pengalaman saya 51 outlet yang saya buka, 51 outlet yang saya buka gitu ya, dengan berbagai macam karakter ownernya gitu ya, dengan berbagai macam orang yang membuka laundry tersebut, itu hasilnya tidak ada satupun yang punya rezeki yang sama persis, nggak ada sama sekali. 51 outlet loh, bayangkan, nggak ada satupun yang sama. Padahal logikanya saya setup semuanya, peralatannya semua sama ya kan. Terus habis itu saya ajarkan juga sistem yang sama, habis itu juga karyawannya juga dididik yang sama, habis itu juga materi promonya juga sama. Coba bayangkan. Terus habis itu apalagi, semuanya sama gitu. Karena itu kan logika manusia. Tapi kalau ngomongin bisnis, kembali lagi, ini sudah kita nggak bisa hanya cuman pakai logika manusia ya. Kita harus pakai intuisi. Intuisi datangnya dari mana? Kedekatan kita.
sama Allah. Kalau saya pribadi, misalkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, saya sudah melakukan promo, saya sudah melakukan setup dengan cara yang terbaik gitu ya. Kalau misalkan ini belum terjadi, belum sukses atau belum berhasil, berarti ada yang perlu saya perbaiki gitu. Mungkin saya sendiri yang harus memperbaikinya. Dari mana? Pertama dari hati saya. Apakah hati saya sudah baik ataukah belum? Terus pikiran saya gimana? Negative thinking atau positive thinking? Ya, yang saya tahu 51 outlet cabang yang saya buka, yang bertahan, yang memiliki omset yang bagus, itu datangnya dari orang-orang yang memiliki mindset positif, perasaan yang baik, gitu ya. Tidak ada perasaan yang negatif timbulnya bisnis kita jadi positif, nggak ada. Mereka selalu berlawanan arah. Jadi kalau mau mulai sesuatu, mulailah dengan pikiran yang positif, hati dulu yang positif. Hati yang positif ditata, habis itu setelah itu baru pikiran yang positif gitu. Tanpa itu semuanya nggak akan mungkin itu bisa terjadi, Ferguson. Jadi kalau ngomongin itu Mbak Ani ketawa. Jadi saya juga bingung ya kalau misalkan Mbak Beta ini kapan BEP-nya. Oke, saya kalau ngomongin BEP saya tulis tuh. Saya sudah punya catatannya. Kalau misalkan BEP mau BEP ada berapa tahun itu sudah ada. Saya sudah ada. Cuman kembali lagi, ada yang tulisannya misalkan BEP kurang lebihnya 2 tahun gitu ya. BEP-nya 2 tahun misalkan ya. Tapi ada loh di deterjen laundry 6 bulan aja udah BEP. Ada loh yang 2 tahun belum BEP juga. Apa yang mempengaruhinya? Sekali lagi, ownernya yang mempengaruhinya. Kalau misalkan kita terhenti saat ini sepi, ya udah kita akan begitu-begitu aja gitu ya. Tapi ketika ini sepi terus komunikasi, Mbak Beta ini gimana ya caranya biar strateginya rame kembali. Saya welcome untuk memberikan saran atau berbagi pengalaman ketika sepi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau join sama deterjen laundry, pastikan bahwa kita punya mental dulu untuk berusaha, baru jadi pengusaha. Tapi kalau memang yang perlu disiapkan adalah kita kalau tanya Mbak Beta ini bisa rugi nggak? Jawabannya bisa rugi. Mana ada bisnis yang nggak rugi? Saya pun juga pernah mengalami rugi gitu. Nggak ada bisnis yang tidak rugi. Saya coba tanya sama semua pengusaha, ada nggak bisnisnya yang selalu untung? Jawabannya nggak ada. Jadi yang perlu dipersiapkan bukan pas waktu untungnya, bukan. Yang perlu disiapkan adalah ketika kita rugi, kita siap atau enggak gitu. Kalau misalkan nggak siap, better nggak usah jadi nggak usah jadi entrepreneur. Percuma soalnya, karena entrepreneur selalu rugi, nggak pernah selalu untung, nggak ada. Pasti akan ada masanya rugi, pasti ada saatnya kita untung gitu. Jadi itu yang harus disiapkan. Dengan cara apa? Caranya cuma satu kok. Hati, perasaan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan attitude yang baik. Cuman itu aja. Selain itu, apa yang perlu disiapkan? Nggak ada. Meskipun kita punya uang banyak, kalau attitude kita nggak baik, hati kita nggak baik, pikiran kita nggak baik, itu pun juga bisa habis. Tapi ketika kita nggak punya uang, even modal dari modal nol ataupun dari manapun modalnya, selama kita hatinya baik, niatnya baik, attitude-nya baik, pikirannya baik, kita akan selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Teman-teman, terima kasih hari ini mendengarkan curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghentikannya?